Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral yang beranggotakan Natata Julian, Vira Silvia, Indah Permatasari, Intan Nuraini, Sekar Ayu, Khairunisa, Fitriani, Ariel Fernandez, Dwi Rahmawati, dan Sevi Nurbaiti. Kali ini kami akan menjelaskan konsep moral dan perkembangan pendidikan moral menurut sumber referensi yang telah kami pelajari. Jadi, bagaimana sih konsep moral itu? Pengertian moral dalam Hurloj edisi ke-6 1990 mengatur bahwa perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep-konsep moral atau peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Nah, menurut Harshorne dan May dalam Sukarno 2002-198 menyatakan bahwa keefektifan pendidikan moral di sekolah ditemukan hal-hal berikut. Yang pertama, pendidikan watak atau karakter dan pengajaran agama di kelas tidak mempengaruhi perbaikan perilaku moral. Yang kedua, pendidikan etika yang dilakukan dengan cara pengklarifikasian nilai, yaitu pengajaran tentang aturan-aturan berperilaku benar dan baik di sekolah sedikit berpengaruh terhadap pembentukan moral sebagaimana yang dikehendaki. Jadi, menurut Kohlberg dalam Ninasham 2011-94, temuan penelitian Harshorne dan May dapat diinterpretasikan bahwa pendidikan moral di sekolah tidak efektif. Ketidakefektifan itu disebabkan oleh karakter moral telah dibentuk lebih awal di rumah karena pengaruh orang tua. Karakter moral juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak tetap dan merupakan emosi mendalam yang keberadaannya tidak konsisten. Seseorang berperilaku amoral lebih disebabkan oleh faktor-faktor situasional dan bukan merupakan hasil pemikiran yang didasarkan atas perkembangan moral. Nah, perilaku moral dianggap sebagai sesuatu yang ditentukan oleh kecenderungan bertindak yang dimotivasi oleh sifat perilaku dan kebiasaan. Artinya di sini, perilaku moral bukan merupakan hasil pertimbangan moral yang berpijak pada konsep nilai kemanusiaan. Sebaliknya, pandangan yang beranggapan bahwa pilihan perilaku moral pada hakikatnya bersifat rasional sebagai respon yang bersumber dan diturunkan dari pemahaman serta penalaran berdasarkan tujuan kemanusiaan dan keadilan disebut pandangan baru. Suatu perilaku moral dianggap bernilai moral jika perilaku itu dilakukan secara sadar atas kemauan sendiri dan bersumber dari pemikiran moral yang bersifat otonom. Nah, dapat kita lihat nih pada cuplikan adegan berikut ini. Halo Intan, halo Sevi. Tadi kan kita habis belajar ini mata kuliah pendidikan nilai dan moral. Nah, gimana sih menurut kamu itu dari pengamalan dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih menurut kamu? Oke, kalau gini ya Sevi, kalau di Indonesia sendiri pengamalan nilai sama moral itu kayak masih kurang gak sih? Kadang kita lihat di pinggir-pinggir jalan kayak orang pakai tisu sembarang langsung buang, terus minum langsung buang sembarangan. Sedangkan mereka kalau kena efek banjir, kena efek selokan tersumbat, pasti mereka mabuk. Sedangkan nilai moral mereka sendiri kurang. Bahkan kalau di Jepang itu malahan nih, warganya kalau pas nonton bola, mereka selesai acara, selesai pertandingan, malah mungkin sampah saking tingginya nilainya. Saking pedulinya dia kan terhadap lingkungannya. Gimana ya menurut kamu? Udah nggak selesai-selesai sampai itu aja nggak sih? Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku moral dapat dikatakan bermoral jika perilaku tersebut dilakukan secara sadar. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.